Apakah Anda merasa capek, kesal, bahkan sampai marah-marah, atau bahkan stres dan depresi? Itu karena kita menjalankan fungsi ganda, yaitu kita sebagai mandor yang merintah-merintah, dan kadang kita juga jadi seorang polisi yang terus berpatroli, dan jika mereka melanggar, kita bertindak sebagai hakim yang menjatuhkan hukuman. Pantas saja kita merasa capek karena kita menjalankan tiga fungsi yang begitu berat. Semua itu kita lakukan karena kita menjalankan sebuah sistem disiplin, yaitu disiplin biasa, yang basisnya adalah menempatkan anak-anak kita sebagai objek yang kita kendalikan dan kita memegang kendali sepenuhnya. Padahal sejatinya pendidikan itu kita membantu anak-anak kita untuk menumbuhkan kesadaran dalam dirinya, menjadi pemimpin dirinya, bisa mengendalikan dirinya. Karena sebetulnya self-discipline adalah pintu menuju pintu-pintu kesuksesan. Jika Anda tidak ingin capek dan tidak ingin lelah, bahkan stres dalam mendampingi anak-anak kita tumbuh dan belajar, maka kita harus mengubah pola disiplin kita dari disiplin biasa ke disiplin positif. Disiplin positif itu fokusnya adalah mengendalikan secara internal, kemudian bukan menghukum atau memberikan imbalan hadiah, tetapi memberikan konsekuensi logis dan dukungan. Kemudian disiplin positif juga fokus pada ketaatan jangka panjang. Oleh karena itu, belajar dari sana, saya menulis sebuah buku, judulnya Disiplin Positif, 7 prinsip disiplin lulas asih tanpa hadiah, tanpa hukuman, tanpa drama. 7 prinsip ini adalah, yang pertama, menumbuhkan kesadaran internal, bukan kendali dari luar. Kemudian mengganti hukuman dengan konsekuensi logis, kemudian mengganti hadiah dengan dukungan atau encouragement, dan bangun koneksi sebelum kita mengoreksi. Kemudian kita mencoba memahami, bukan menghakimi, dan yang terpenting juga kita berusaha untuk mengendalikan diri kita sebagai pendidik, bukan mengendalikan anak. Dan yang terakhir adalah bersikap lembut sekaligus tegas atau kind and firm. Dan buku ini sangat mudah dipahami karena diawali dengan cerita-cerita inspiratif dari kisah nyata yang menerapkan prinsip-prinsip disiplin positif itu. Setelah dari cerita baru diberi inti poinnya. Kemudian diberi tips-tips praktis yang operasional bisa dilakukan sehari-hari baik di rumah maupun sekolah. Dan dilengkapi oleh fakta, data, dan riset-riset. Kemudian di sana juga ada lembar-lembar kita bisa mengisi lembar kerja atau worksheet. Di sana juga ada nanti media-media pendukung, poster, form, link yang bisa digunakan di sekolah atau di rumah. Mudah-mudahan dengan begitu, kita sebagai orang tua, guru, dan pendidik pada umumnya tidak lagi menjadi seorang mandor, polisi, atau hakim, tetapi menjadi seorang mentor dan inspirator. Terima kasih.